Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita bertatap muka yang pertama, ya. Pertama kali kita tatap muka di semester kedua ini, ya. Wah, kelihatannya jadi tambah gemuk ya. Di rumah banyak makan ya. Ada yang belum mengambil buku paket? Saya sudah, Bu. Oh ya, ya. Nah, buku paket itu nanti kita pakai buat belajar ya. Jadi semester 2 ini selain belajar 3 mapel, kita juga akan belajar tentang tematik. Nah, tematik itu yang sudah kalian ambil tadi, itu bukunya. Oke. Ya, anak-anak tadi sudah mengerjakan ini ya, yang matematika sudah selesai belum? Yang itu apa? Yang prisma. Sudah. Sudah? Nah, itu yang prisma. Jadi kita mulai dari bangun ruang, gitu ya, bangun ruang prisma. Nanti anak-anak kalau bisa mengenal apa itu prisma, sifat-sifatnya, kemudian ada luas permukaan dan nanti volume prisma, gitu ya. Nah, ini kita akan membahas tentang yang les tambahan itu tadi. Jadi kemungkinan besok bisa jadi untuk les tambahan itu tidak hanya dari Bu Guru, tapi bisa juga dari yang lain, gitu ya. Yang lain itu siapa? Ya, siapa ini yang mengangkat tangan ya? Siapa ini? Oh, Mas Desta. Kenapa Mas Desta? Bisa nggak boleh? Kenapa Mas Desta? Ada yang mau dibicarakan? Enggak. Oh ya, kita lanjutkan ya. Ya, langsung kita ke yang les tadi ya. Jadi les itu nanti ada 3 guru, bukan hanya Bu Guru yang akan memberikan les ke kalian. Jadi nanti untuk matematika kalian dengan Bu Guru, kemudian nanti bahasa Indonesia dengan Bu Sri Winarsi, kemudian untuk IPA nanti dengan Bu Fitri, ya. Jadi nanti akan ada 3 guru yang akan mendampingi kalian. Tuh. Ya, kita langsung ke soal yang tadi Bu Guru bagikan ya. Masih ingat? Soal yang Bu Guru bagikan ada berapa soal? Ada berapa soal tadi? Ada berapa soal? Ayo. Berapa? 10, Bu. 10, ya. Sudah dikerjakan semua? Sudah dikerjakan semua belum? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ya, kita mulai ya. Kita lihat soalnya yang kemarin. Siapa? Sebentar. Ini soalnya di sini. Buka dulu ya. Nah, ini ya soalnya ya. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Ini soalnya ya tadi ya. Ya. Salah satu soalnya adalah yang ini. Nah, kita bahas dari yang soal nomor 1 atau di situ tertulis 51. Yuk, coba Bu Guru tanya. Jawabannya sudah ketemu belum yang 51? Sudah, Bu. Ya, berapa Desta jawabannya? Jawabannya berapa? Tanggal berapa coba? Kalau di situ kan Andi les berenang setiap 5 hari. Bani setiap 6 hari dan Chandra setiap 3 hari. Mereka bertiga les berenang ke-6 kali pada tanggal 25 Januari. Kapan mereka bertiga les berenang kedua kalinya? Bagaimana cara mengerjakan itu? Kalau bersama-sama itu berarti mencari apa dulu? Mencari apa? Ada yang bisa menjawab? Mencari apa? Mbak Rizka? Bisa membantu? Mencari apa?
KPK, ya betul. Mencari KPK. KPK dari berapa? KPK dari 5, 6, dan 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sudah bisa mencari KPK dari 5, 6, dan 3? Bisa mencarinya? Caranya bagaimana? Sudah pernah diajarkan Win dulu? Engkau saya tahu Bu lagi nyocok nih loh. Saat kelas 4 sudah pernah diajarkan belum? KPK sudah ya? KPK harusnya sudah diajarkan dari kelas 4. Nah, KPK dari 5, 6, dan 3. Guru berikan cara yang cepat ya. Ya, kalian amati yang di... Nah, sekarang silahkan amati di papan kalian. Ya. Ya. Nah, kelihatan? Ya, sekarang kita cari KPK dari KPK. Kita cari KPK dari 5, 6, dan 3. 5, 6, dan 3. Ya. Bagaimana caranya mencari KPK dari 5, 6, dan 3? Kalau dulu diajari Bu Win pakai apa? Kalian? Mbak Epa masih ingat nggak Mbak Epa? Pakai apa dulu? Pohon faktor? Ya. Ya. Nah, ini ada cara yang lebih mudah ya. Kalau KPK ada cara yang lebih mudah. Bu Guru beritahu ke kalian ya. Untuk mencari KPK bisa dengan menggunakan petak-petak seperti ini. Kalian amati screen kalian ya. Nah, jadi KPK dari 5, 6, dan 3. Kita tulis dulu di sini. Kita tulis angka 5. Nah, kita tulis angka 5. Loh, kok malah jadi seperti ini. Bentar. Ya. Kita ulangi lagi. Kita cari KPK dari ini ya. 5, 6, dan 3. Yuk, gimana cara mencari 5, 6, dan 3? Kita lihat. Kita tuliskan di sini 5, 6, kemudian 3. Susah ya kalau pakai ini, ya memang seperti ini. Kemudian karena ini KPK, nah sekarang 5, 6, dan 3 kita bagi dulu ke bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil berapa coba? Kalau yang paling kecil itu kan berapa? Berapa bilangan prima yang paling kecil? Berapa? 1? Ya. Tapi 2 ya. Dari 2. Kita bagi menjadi 2. Coba kita bagikan, bisa tidak? 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. 6 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Bisa. 3 dibagi 2 bisa tidak? 3. 3 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Tapi 6 bisa dibagi 2 ya. Nah, berarti kita tulis di sini angka 2. 5 dibagi
dibagi 2 karena nggak bisa kita turunkan 5-nya. Kemudian 6 dibagi 2 bisa tadi. Berapa 6 dibagi 2? 3. Tulis di sini 3. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kita bagi, turunkan 3. Ya. Nah, kemudian karena ini masih bisa dibagi lagi, kita bagi lagi. Sekarang 2 lagi. 5 bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Tidak. 3 dibagi 2? Tidak bisa. Nah, sekarang kalau 2 tidak bisa, coba kita ke 3. Ya, naik lagi ke 3. Kan setelah 2 terus 3. Nah, 3 kita bagi 3. Bisa ya 3 dibagi 3 ya? Bisa tidak? 3 dibagi 3. Nah, 5 dibagi 3 nggak bisa. Berarti kita turunkan 5-nya. Iya. 3 dibagi 3 berapa? Ayo. 3 dibagi 3 berapa? Tuh, ada. Ini 3. Tuh. Nah, sekarang ini masih ada 5 di sini. Ini masih ada 5 kan? Nah, kita bagi lagi sampai semua hasilnya menjadi 1. Jadi, bagi berapa sini kira-kira? Biar semuanya menjadi 1. Di sini berapa harusnya biar bisa jadi 1? Berapa? 5. Pintar. Nah, di sini berarti 5. Ya. Karena kalau 3 kan nggak mungkin. Nah, dibagi 5 berapa? 1. Ini kita turunkan karena nggak bisa turunkan. Ini juga. Nah, ini sudah 1 semua. Ya kan? Karena sudah 1 semua, berarti sudah ketemu. Yang mana? Yang ini. Nah, 2 kali 3 kali 5. Ya, hitung cepet-cepetan. Berapa? Ayo. Hitung cepet-cepetan. Berapa? Yuk, berapa KPK-nya? 2 kali 3 kali 5. Ayo cepet-cepetan. Berapa? 2 kali 3 kali 5. Berapa? Ayo. Berapa? 30. Jangan terlalu dekat sini ya. Oh ya. Berapa? Yuk, yang sudah bertanya Manu. Nggak kayak Mas Desta. Berapa Mas Desta? Berapa ini? 30, Bu. Oh, pintar. 30, Bu. Ya, kalau itu sudah ketemu KPK-nya. Ya, KPK-nya sudah ketemu 30. Tuh. Nah, sekarang kalau sudah ketemu KPK-nya 30, terus bagaimana lagi? Nah, sekarang kita lihat di pertanyaan yang tadi ya. Nih, ini bisa dengan menggunakan cara ini. Kita ulangi lagi. KPK dari 5, 6, dan 3. Nah, 5, 6, dan 3. Caranya bagaimana? Kita bagi dulu ke angka yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil itu 2. Nah, 5 dibagi 2 tidak bisa. Tapi 6 bisa dibagi 2. Makanya kita bisa menggunakan 2 dulu. 2. Kita lihat 2. Oh, 5 dibagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa turunkan angkanya. 6 bagi 2 bisa. Berapa? 3. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kita turunkan. Atau? Udah lagi ini 5. 5 juga seperti itu. 5, 3, 3. Berarti 5 dibagi berapa? Tadi salah satu harus ada yang bisa dibagi.
ke angka itu. Kalau kita pakai 2, kan nggak ada yang bisa dibagi 2, ya kan? Nah, berarti kita naik lagi. Kalau tidak bisa 2, kita angka bilangan prima yang berikutnya yaitu 3. Berarti kita bagi 3. 5 dibagi 3, tidak bisa 5. Tapi 3 bisa dibagi 3, jadi 1. 3 dibagi 3, 1. Ya. Sudah paham belum yang cara KPK seperti ini? Sudah? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Silahkan kalian lihat. Andi les berenang setiap 5 hari 6-3. Kita sudah ketemu KPK-nya 30. Nah, sekarang karena lompat 6. Nah, kamu lihat di soal itu karena lompat 6. Karena ke-6 kali, gitu ya, mereka bertiga les berenang ke-6 kali, berarti lompat ke-6. Nah, kedua kalinya ini ya, ke-6 ada kata-kata ke-6 dan kedua kalinya. Ya, diketahui ke-6 tapi yang ditanyakan adalah kedua kalinya. Sekarang guru tanya, cepet-cepetan yang jawab. Nah, ini pasti bisa. 6 dikurangi 4 berapa? 6 dikurangi 2 berapa? 6 dikurangi 2, ayo cepat. 6 dikurangi 2? 4. Nah, berarti kita harus 4, Bu. ya pintar. Karena ini yang keempat, berarti kita harus cari, ya kan? Keempat kalinya. Nah, kita lihat dari keempatnya. Bagaimana caranya untuk yang keempat? Ya, kita lihat ya. Yang keempat. Kita lihat. Mbak Angel belum bisa masuk ini. Ada? Oleh Mbak Angel belum bisa masuk. Ya, kita lihat keempat kalinya. Nah, ini sudah bisa ya? Sudah bisa. Sekarang kita ke yang kedua. Ya. Nah, kita lihat yang ke tadi. 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Ya. Karena tadi 6 dikurangi 2 itu 4. Maka sekarang karena 1 berarti 4. Ya, 30 kali 4. Ambil orek-orekan boleh. 30 kali 4. 120. Ya, pintar. 120. Ini jadi kuncinya. Kemudian tanggal berapa itu tadi? Tanggal berapa yang diketahui? Ke-6 kalinya tanggal berapa? 25 Januari. Kita tulis di sini ya. 25 Januari. Ini. Ya, 25 Januari. Nah, kan ini jadi kunci yang 120. Kita hitung 120 hari mundur dari 25 Januari. Itu berapa sih? Kayak gitu kan? 120 hari setelah Januari. Sebelum Januari. Jadi hitungannya mundur. Nah, sekarang kita hitung. Sebelum Januari bulan apa? Desember. Desember 1 bulan ada tanggalannya sampai tanggal berapa? 30. Ayo, Desember sampai berapa? Hitungannya kayak gini, ya kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, atau?
Ya enggak? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Yang di sini ini 31. Yang di bawah ini 30. Seperti ini. Jadi kayak gini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember itu berarti di 30 kan ada 31 hari ya Desember, 31 hari. Ini Desember. Nah, sekarang kita jumlah. Yuk ditambah. Berapa ini? 5 tambah 1? 6. 6. Terus 2 tambah 3? 5. 5. Ya, 2 tambah 3, 5. 56. Padahal berarti berapa? 120. Nah, jadi masih kurang. Nah, sekarang berarti kita ke sebelumnya. Sebelumnya berarti sebelum Desember apa? Apa? November. Ya, November. Kita ke November. November itu ada berapa? Tanggalannya sampai berapa? 30. 30. Berarti kita tambahkan 30. Ini sekarang kita tambahkan lagi sampai ketemu 120. Berapa ya? Nah, terus berapa? 5 tambah 3? 5 tambah 3? Mbak Eva? Desta? 5 tambah 3? Luna? Berapa? 86. Sudah. Tapi kita butuh berapa? 120. Nah, karena kita butuh 120 berarti masih kurang karena butuhnya berapa? Ini adalah 120 tambah 86. Berarti kita tambah lagi sebelumnya. November bulan apa? Sebelum November. November, Oktober, pintar. Oktober berarti ada berapa tanggalannya? Tanggalannya ada berapa Oktober? Berapa? Kalau ini 30, berarti ini berapa? 30. 31? 1. Atau karena Oktober jumlahnya ada 30. Sekarang kita tambah lagi. Yuk, ditambah lagi yuk. Bareng yuk. Berapa ini? Berapa? Berapa? 8 tambah 3? 8 ditambah 3 berapa? 8 tambah 3? Berapa? 17.
Iya, berarti selisih berapa ini? 120 dikurangi 117. Berapa dikurangi 120 dikurangi 117 berapa? Mas Desta, 20 dikurangi 17. 20 dikurangi 17 berapa? Ayo kelas 20 dikurangi berapa? 20 dikurangi 17 berapa? 3. Atau? Iya enggak? Ini loh. Ini. Nah, ini iki. Nah, 120 dikurangi 170 kan 3. Nah, kalau 3 tinggal di apa? Nah, 3 hari bulan September. Sekarang gini caranya. Ini sama saja kita tambahkan saja September itu ada 30 hari ya. Atau gini. 30 September. September ada 30. Atau kalau cara cepatnya berarti tinggal 3 hari sebelum tanggal 1 Oktober atau dengan cara seperti ini boleh ditambahkan lagi 7 4 147. Nah, karena ini 147 padahal yang diminta 120 berarti kan kelebihan, atau ya tidak? Kelebihan. Nah, karena sudah lebih, kalau yang kita mengacu 117 kurang. Makanya kita yang jadi acuannya adalah yang lebih, 147. Nah, 147 kita kurangi 100, jadinya 147 Profesional. dikurangi 120. Nah, kayak gini dikurangi. Nanti akan ketemu. Ya, berapa ya? 7 dikurangi 0. Nggak bisa kebangetan. 7 dikurangi 0. 7. 4 dikurangi 2. 2. Ayo. 4 dikurangi 2. 2. Nah, ketemu. Ini 1 dikurangi 1 kan 0 loh. Ketemu angka berapa ini? 27. 27-nya berarti 27 apa? 27 ini. Nah, ini. 27 September. Jadi jawabannya adalah 27 September. Tuh ya. Ingat anak-anak, nggak apa-apa ya. Ini masih nanti bisa diulangi lagi. Nanti dilihat di rekamannya, nanti akan Bu Guru kirimkan ya. Untuk rekamannya. Ini untuk nomor 1. Untuk nomor 1. Sudah bisa dipahami? Ya. Jadi ini kamu tambah, ini kan karena mundur, hitungannya mundur itu yang diketahui ke-6, yang ditanyakan kedua, berarti hitungannya mundur. Kalau hitungannya mundur, berarti tinggal kamu menghitung mundur juga. Tadi yang di KPK-nya 120, yang diminta 120, yang diketahui 25 Januari, karena hitung mundur, kita tambahkan sampai ketemu dengan 120. Nah, sudah sampai di 117, sudah mendekati 120 tapi kurang, masih kurang dari. Nah, sekarang kita tambahkan lagi di bulan Septembernya. Karena September ada 30, ketemunya 147. 147 itu sudah melebihi 120. Tinggal kita kurangkan 120, ketemulah tanggal 27. Jadi 3 hari sebelum tanggal 1 Oktober sama aja ini ya. Atau mereka bersama bertemu kedua kalinya tanggal 27 September. Gitu ya. Nah, itu yang pembahasan nomor
1. Tuh. Ya. Kira-kira nomor berapa lagi yang akan dibahas? Nomor 2, Bu. Nomor? Nomor 2. Nomor 2. Ya, kita bahas nomor 2 ya. Ya, ini nomor 1 sudah ketemu 27 September. Sekarang kita ke nomor 2. Ya, kita lihat soal nomor 2. Di soal nomor 2, hasil dari negatif 4.896 dikurangi. Nah, sekarang ayo anak-anak perhatikan. Ini ada tanda negatif, kurang, ada operasi hitung campuran itu ya. Ada kurang, ada bagi, ada tambah, ada kali. Mana yang didahulukan? Kurang, bagi, tambah, atau kali? Ya, mana yang didahulukan? Nah, Bu Guru tulis lagi ya di sini ya, soalnya ya. Ya. Ada negatif 4.896 Tuliskan. kemudian bagi 12 kayak gini aja ya. Kemudian ditambah 24. Negatif 24. Seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, yuk perhatikan di layar kalian. Ada negatif 4.896 dikurangi 2.448 dibagi 12 tambah 18 kali negatif 24. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada tanda kurang, ada tanda bagi, ada tanda tambah, dan ada tanda kali. Tuh. Ya, masih ingat nggak diajari dulu sama Bu Win? Mana yang didahulukan? Tambah, kurang, kali. Mana yang didahulukan? Apa bahasanya namanya? Apa? Pi? Bapak Ibu kalian pasti tahu itu di rumah. Pipo, londo. Pintar ya, pipolondo. Pipolondo itu berarti ping itu kali, po itu berarti poro, ya poro itu berarti bagi, lan itu berarti tambah, do itu sudo itu kurang. Ya, berarti sama saja pipolondo. Mana yang didahulukan? Kali, ping itu tadi, po itu poro, kali bagi, lan itu tambah, baru nih ya, baru sudo ini ya, namanya pipolondo ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tinggal, nah karena ini ada kurang, ada bagi, berarti kita bagi dulu. Nih, 2.448 dibagi. Ya, di sini salah. 4.896 dikurangi ya, dibagi. Siapa yang udah ketemu? 2.448 dibagi 12. Pakai kalkulator boleh. Yuk, cepet-cepetan.
Diatur boleh. Berapa? Udah ketemu belum? Ketemunya berapa? Mana Mbak Rizka udah ketemu tadi? 2448 dibagi 12 berapa Mbak? 2448 dibagi 12 ketemunya berapa? 200. Pintar, 204. Nah, ketemu 204. Nih ya, ini udah ketemu 204. Kita tambahkan 18. Negatif 24. Nah, ini ada kurang, ada tambah, ada kali. Tadi Bu Guru bilang ada pipolondo itu tadi ya, ping, poro, lan, sudo. Nah, di sini ada kurang, ada tambah, ada kali. Berarti mana yang didahulukan? Kurang, tambah, atau kali? Yang mana? Kurang, tambah, atau kali? Kali, pintar. Nah, kita dahulukan dulu yang kali. Berarti sama dengan negatif 4.896. Kita tulis dikurangi 204 ditambah. Nah, 18 kali negatif 24. Ini 18-nya itu bilangan positif, ini bilangan negatif. Kalau positif ketemu negatif, itu nanti ketemunya akan negatif. Gitu ya. Kalau berbeda tanda, itu ketemunya akan negatif. Ingat nak, yang dulu pernah Bu Guru bagikan, negatif itu selalu menang. Ya, jadi dia kalau ketemu negatif itu pasti dia akan menang. Ketemu kalau positif dia akan menang. Dia ini ya, ini kan ada tanda negatif, ini enggak ada tanda negatif atau biasa kita sebut sebagai positif. Negatif itu akan selalu menang. Kalau dia nanti hasilnya di sini, ini kan negatif, ini satu negatif, satu positif, berarti hasilnya nanti negatif. Loh, dia akan kalah, bilangan negatif ini, kalau perkalian atau pembagian, dia akan kalah kalau ketemu sama-sama negatif. Jadi, negatif kalau dikalikan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Tuh ya. Karena ini ketemunya positif, positif dan negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Nah, ya, sekarang kita hitung. Ini biar tidak, nah, dikurung dulu ya. Ya. Nih, berapa ya hitung? 18 kali 24. Kalau mau cepat pakai kalkulator boleh. Ya, 18 kali 24, 432. Di sini 432. Nah, sekarang tinggal dua tanda, kurang dan tambah, atau tandanya hanya tinggal dua. Yang semula tadi ada 1, 2, 3, 4, jadi 3, sekarang jadi 2. Nah, sekarang 2. Karena kurang dan tambah itu setingkat pipolondo, jadi kayak gini ya. Kalau Bu Guru gambarkan seperti ini. Nah, di sini itu kali dan bagi. Nah, kalau di sini itu kurang dan tambah. Ya.
Pipolondo ini ya, Pipolondo. Nih. Nah, kali dan bagi ini satu tingkat. Tapi kedudukannya lebih tinggi atau didahulukan. Kalau ada soal didahulukan dibandingkan kurang dan tambah. Nah, karena ini kurang dan tambah ini satu tingkat, berarti mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang soal yang paling kiri. Ya, yang paling kiri atau yang duluan. Ya, sekarang kita hitung berarti yang didahulukan yang mana? Yang depan atau yang paling depan gitu ya. Ya, kita hitung seperti ini. Ya, negatif dikurang. Ini negatif kok kurang. Berarti kalau dalam garis bilangan itu semakin ke kiri. Atau negatif kok kurang, kalau kurang kan semakin ke kiri. Nah, berarti kita tinggal menambahkan. Kalau negatif ketemu kurang berarti hasilnya pasti akan negatif. Nah, sekarang tinggal ditambah 4.896 ditambah 204. Ayo, berapa? 4896 ditambah 204. Kecepatan? 4896 ditambah 204. Berapa hasilnya? Udah ketemu? Ayo Mas Desta nggak ngelamun ya. Nanti ndak anu loh, lama-lama ngantuk. Ya, ketemunya ada 5.100. Sekarang udah ketemu, tinggal kita tambahkan negatif 432. Nah, sekarang kita hitung. Oh, tinggal satu, tinggal penjumlahan tok, tinggal tambahan tok. Nah, berarti kita sama. Nah, perhatikan. Tambah, ini ya, tambah. Kalau ketemu negatif, maka akan berubah tanda menjadi kurang. Ya, tambah kalau ketemu negatif akan berubah tanda menjadi kurang. Ya, maka ini ulangi ya. Tambah kalau ketemu dengan negatif ya, negatif akan berubah tanda menjadi kurang. Kemudian kalau kurang ketemu dengan negatif, ingat-ingat ya, kurang kalau ketemu dengan negatif. Ini kurang ketemu negatif berubah tanda menjadi tambah. Ya, nah sekarang lihat, ini tambah ketemu negatif berarti berubah tanda menjadi kurang atau sama-sama negatif 5.100 dikurangi 432. Dikurangi 432. Sekarang tinggal kita hitung. Nah, kita hitung bagaimana?
Kalau ini negatif kok ketemu kurang, berarti sama saja seperti ini tadi, semakin ke kiri pasti hasilnya juga negatif, negatifnya saya oke. Tinggal ditambahkan ininya 5.100 ditambah 432, tinggal menambahkan angkanya saja, ditambahkan berapa? Jadi berapa? 5.100 ditambah 432. Jadi 532. Ya, karena ini tinggal menambahkan saja, menambahkan ini ya, angkanya ya, bilangannya tinggal ditambahkan 100 karena kurang ya, kurang negatif. Ini jawabannya sudah ketemu, ini jawabannya. Silahkan dicatat loh ya, dicatat boleh di catatanmu ya, catatannya Bu Guru boleh dicatat di catatanmu biar setiap tadi ya, setiap tadi yang nomor 1 juga Bu Guru mohon anak-anak juga punya catatannya, termasuk yang nomor 2 ini ya. Dah ya, masih ada yang perlu dibahas lagi? Ini ternyata Nomor 3. Nah, 1 jam kita baru membahas 2 nomor ya. Tadi kita mulai jam 7, ini sudah jam 8 kurang 10 ya. Sudah hampir 1 jam. Nomor 3, Bu. Ya. Kita ke nomor 3. 3. Ya. Nomor 2 ini sudah selesai dicatat? Sudah. Ya. Kita ke nomor 3 ya. Kita lihat di nomor 3. Ya. Nomor 3, 53 adalah peserta Jambore Siaga diikuti oleh kelompok peserta dari kabupaten dan kota di Yogyakarta. Nah, sekarang kita lihat di nomor 3. Peserta dari kota mengirim 1/4 bagian. Sleman dan Bantul sama. Peserta dari Sleman 15%, Gunung Kidul mengirim 0,2 dan selebihnya dari Kulon Progo. Banyak peserta dari Gunung Kidul, ada 60 orang. Berarti yang diketahui adalah yang dari Gunung Kidul, yaitu ada 60 orang. Yang ditanyakan berapa selisih peserta dari Bantul dan Kulon Progo? Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Ya, sekarang kita hitung lagi untuk yang nomor 3. Ibaratkan itu semuanya adalah 100%. Ada 100%. Kita lihat lagi untuk pertanyaannya. Kemudian 1/4 bagian. 1/4 bagian, 1/4-nya 100% itu berarti berapa persen? Tadi kota kan mengirim 1/4 bagian. Nah, kalau 1/4 itu berarti berapa? 100 diporo 4 berapa? 100 dibagi 4. Mbak Rizka berapa? 100 dibagi 4. 25, Bu. 25, pintar. Berarti tinggal dikurangi. Dikurangi dari kota tadi kan 25%. Ada 25%. Kemudian Sleman dan Bantul sama. Sleman tadi berapa Sleman? Di peserta dari Sleman berapa persen? 15. Nah, berarti ini kita tulis 15%. Sleman dan Bantul sama, berarti Bantul juga sama dengan Sleman berapa? 15%. 15%. Karena sama, Sleman dan Bantul. Ya, Sleman dan Bantul sama.
Ya, kemudian nah, untuk Gunung Kidul mengirimkan 0,2. Nah, bagaimana cara merubah 0,2? Ya, di sini 0,2 kita ubah menjadi persen. Ya, dengan berapa persen? Nah, ya, persen itu berarti sama saja per berapa? Persen. Persen itu berarti per 100. Nah, kalau per 100 berarti kita ubah dulu menjadi, karena ini pecahannya desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan yang biasa, yang per-peran. Gitu ya, yang per-peran. 2/10. Ya, sama saja, karena ini satu angka di belakang koma, berarti per berapa? Per 10. Nah, ini sama saja 2/10. Nah, karena 2/10 berarti kalau dibuat per 100, kalau dibuat per 100 berarti ini 10 kali berapa? Kali 100 bukan ya? 100 biar jadi 100 berarti 10 kali berapa? Atau 100 dibagi 10 berarti berapa? 10 kali 10, pintar. 10 kali 10 kan 100. Berarti kalau yang di bawah ini dikalikan 10, yang atas juga harus dikalikan 10. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10 tinggal nambahin 0. 20. 20. Nah, kan 20 per 100. Karena sudah ketemu 20 per 100, berarti sudah ketemu di sini. 20 per 100 kan sama saja 20 per sen. Nah, ini untuk Gunung Kidul berarti sudah ketemu 20 persen. 20 persen. Nah, kan? Yuk, sekarang kita hitung. Ini aja ya. 100 dikurangi 25 dikurangi 15 dikurangi 15 dikurangi 20. Nah, kita karena ini pengurangan semua, berarti kita mulai dari yang paling depan. 100 dikurangi 25 berapa? 100 dikurangi selawe 75 persen dikurangi 15%. Kemudian dikurangi lagi 15%. Turunkan ininya. Ini 15 ya. Nih, sebentar. Dikurangi 15%. Dikurangi lagi 20%. Nah, kamu sambil mencatat boleh ya, sambil mencatat. Sekarang tinggal 75 dikurangi 15 dikurangi 15 dikurangi 20. Berarti kita karena ini kurang semua dari depan lagi. Ya. 75 dikurangi 15 berapa? Ayo, 75 dikurangi 15. Oke, ore-orean. Berapa? 50. Berapa? 75 dikurangi 15. Ayo, Mbak Rizka, Mbak Eva, Mbak Luna. 75 dikurangi 15 berapa? 60%. Nah, sekarang 60% dikurangi, ini kan sudah ya, berarti yang tinggal yang ini. Dikurangi 15%.
Kalau kamu udah pintar bisa mengurangi langsung, tidak harus seperti ini ya. 20%. Sekarang kita ke ini yang dikurung. Kayak gini. Nah, 60 dikurangi 15. 60 dikurangi 15. 60 dikurangi 15 berapa? 45. 45%. 45% dikurangi 20%. Nah, nanti akan ketemu. Berapa hasil akhirnya? 45 dikurangi 20 terakhir. Ya, dikurangi 20 ketemunya 25%. Nah, ini sudah ketemu 25% sisanya. Ya kan? Sudah ketemu 25%. Kemudian di Gunung Kidul atau gugur singkat GK, Gunung Kidul itu 20% ya. Gunung Kidul kan 20% ya ini tadi. Ini ya Gunung Kidul 20%. Ini kan Gunung Kidul itu 20%. Kemudian tadi jumlahnya ada 60 orang. Nah, berarti kalau keseluruhan ada berapa? 100%. Berarti biar ini menjadi 100%. 100%-nya 100%-nya berarti menjadi berapa ini? 20 kali berapa biar jadi 100? 2 kali berapa biar jadi 10? 2 kali 5. Pintar. Berarti sama saja ini juga dikalikan 5. Ya, 60 kali 5. Kali 5. Berapa hasilnya? 60 kali 5. 300. 300. Pintar. Jadi keseluruhannya ada 300 peserta yang ikut itu. Nah, pertanyaannya adalah selisih Bantul dan Kulon Progo, ya kan? Selisih Bantul dan Kulon Progo. Tadi Bantul itu kita lihat Bantul itu ini ya, ini Bantul. Nah, ini Bantul. Selisih Bantul dan ya. Selisih Bantul dan Bantul dikurangi Kulon Progo. Berarti sudah ada 25%. Dikurangi Kulon Progo. Kulon Progo berapa lagi? Nih ya, Kulon Progo 15%. Selawe kurangi 15. 25 dikurangi 15. Berapa? 10%. Nah, tinggal mencari. Ini ya. Berapa orang? Berapa orang? Jadi kalau sudah ketemu 10% berarti tinggal cari 10%-nya dari 300. Berarti sama saja 10%
per 100, 10% kan sama saja 10 per 100 ya. Kali 300 ini dari mana? Dari ini, keseluruhannya tadi, seluruh pesertanya ada 300. Ada? Nah, sekarang 10%-nya berapa? Kita hitung. Kalau seperti ini tinggal dicorek-corek saja. 0 dicorek. Ini dicorek. Ada? Terus 0-nya di sini dicorek. Ini juga dicorek. Jadi tinggal 1 per 1 kali 30. Tinggal berapa angkanya? Ya 30. Ini udah dicorek. Ada? Jadi ketemunya 30. Nah, inilah jawabannya. Ya. Udah ketemu jawabannya 30 orang. Ya, jadi berapa selisih peserta dari Bantul dan Kulon Progo? 30. Karena ini udah ketemu Bantul dikurangi Kulon Progo persenannya. Sampai sini bisa dipahami ya? Paham. Ya. Dah, ini sudah jam 8 lebih 3 menit. Masih mau dilanjutkan atau mau dilanjut besok? Mau dilanjutkan? Ya? Mau dilanjutkan atau mau dilanjutkan lagi besok? Kita Besok aja, Bu. Ketiga. Besok? Besok. Kalau mau besok Paling boleh. aja, Bu. Kalau mau besok boleh jam pas Bu Guru sudah di sekolah. Kalau mau boleh, Ya, Bu. tidak apa-apa. Nah, Sampai dulu aja, Bu. Ya. Lanjutkan saja, Bu. Monggo. Besok aja, Bu. Mau dilanjutkan atau sampai 5 Besok aja, nomor. Bu. Sampai 5 nomor, terus 5 nomor tinggal 2 lagi, nanti yang 5 besok. Gimana? Ya tidak apa-apa. Ya, gitu Bu. ya. Sampai 5 ya. Ini nomor 3 sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 4 ya. Kita sampai nomor 5 dulu ya, kita bahasnya ya. Yang 5 nomor berikutnya kita bahas besok lagi ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4. Ya, kita lihat soal nomor 4. Ya. Yuk, ada gambar ini. Ya, silakan anak-anak mengamati, ada gambar. Ini sebetulnya mudah ya. Gambarnya kan ini lingkarannya masih mudah. Setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Setengahnya kan ada 2. Ya kan? Yang ditanya adalah selisih luas. Ini kan ada 2 bangun. Ini setengah, kemudian yang ini juga setengahnya. Berarti karena ada dua lingkaran. Ada 2 lingkaran, sekarang kita tinggal mencari. Anggap saja ini L1, ini L2. Ada? Ya, sekarang kita cari L1 dan L2. Luas lingkaran pertama. L1. Masih ingat L1 luas lingkaran rumusnya? Pi kali R ya, kali R. Betul, pi R kuadrat. Karena itu tadi setengah, berarti kita tulis setengah pi ya, R kali R. Ya. Nah, R itu apa? Jari-jari ya. Guru jelaskan berarti sama saja setengah. Enggak, nanti kan hasil lama apa ini? Cepat kamu lagi cepat. 22 per 7. Pi-nya itu 22 per 7. R yang besar berapa? R yang besar 28 ya. Jadi 28 kali 28. Nah, 8. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini mudah, tinggal dicoret-coret saja. Coret
Toreknya atas dan bawah, ya. Jadi antara pembilang dan menyebutnya, ya. Atau kalau bahasa ini atas dan bawah. Ini ya. Sekarang 1 dibagi 2 bisa. Sekarang ini 22 dibagi 2 bisa ya. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. 22 dibagi 2 berapa? 11. Ada? Nah, kemudian 28 bisa dibagi 7 enggak? Bisa enggak? 28 dibagi 7. Bisa enggak? Ayo. 7 kali berapa hasilnya 28? 7 kali berapa hasilnya 28? Yang 4 sudah bisa. 7 kali berapa hasilnya 28? 7 kali 4 atau 4. Nah, karena sudah ketemu, ini sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi, sudah ketemu di sini tinggal 1. Berarti sama saja 1 kali 11 kali 4 kali 28. Ya. Nih ya. Sekarang kita hitung. Kalau ini perkalian semua, kamu boleh mengalihkan dari depan boleh, dari belakang boleh. Sifat apa? Asosiatif ya. Ini sudah kamu pelajari harusnya di kelas 4. Jadi boleh ini dulu seperti ini boleh. Ini ya. Ini karena ini perkalian semua. Nah, 1 kali 11 kali 4 kali 28. Yuk coba dihitung 4 kali 28. 4 kali 28. 112. Berapa? 4 kali 28 100. 112. Ya, pintar. 112. Nah, sekarang tinggal dikalikan. 11 kali 112. Kalau kamu ingin cara cepat, Guru kasih tahu cara cepatnya ya. 112 kali 2. Itu tinggal kayak gini loh. 100, kalau 112 kok sekali 11 kayak gini. 112. Oh, kurang di sini. Bentar. Ya. 112. Di sini juga 112. Kayak gini kalau kali 11 tinggal ditambahkan. Berapa ini? 2. Ya, 2 terus 3 2 1. Nah, cepet toh? Kamu nggak usah mengalihkan, nggak perlu pakai kalkulator, udah bisa. 1232. Udah ketemu 1232. Ini untuk L1 nya. Nah, sekarang tinggal L2 nya. Kita cari L2. L2 itu berarti sama saja. Oh, ada yang salah. Bu Guru ini ada yang kelupaan. R ini tidak 28.
Ayo, 28 ini bukan jari-jari, tapi apa? Kelupaan toh. Tapi apa? Diameter. Nah, tahu? Iya tidak? Nah, tadi ada yang kelupaan itu. Ya, sekarang kita ulangi lagi berarti. Yuk, luas 1 berarti sama saja setengahnya diameter. 28 bagi 2. Itu kita salah tadi. Berarti sama saja setengah kali pi kali R kali R. Berarti sama saja setengah kali 22/7 kali R-nya karena itu diameter 28 harusnya bagi 2 jadi 14. 14 kali 14. Ini lebih cepat ya seperti ini. Tinggal dicorek, ini tadi 11. Kemudian 7, 14 bagi 7 ini 2. Ini ya, ini 1. 16 tadi ada yang kelupaan diameter sama dari jari ya. Sekarang kita kalikan dan angkanya lebih kecil. Ini sama saja 11 kali 14 kali 2 berarti 28. Ada? Ya enggak? 28 kali 11 tinggal kayak gini deh, gampang. 28 ini juga 28. 308 Bu. Ya, kalau bisa pakai kalkulator kamu bisa 308. Udah ketemu 308. Ya, ini yang L 1. Sekarang kita coba L 308. L 2-nya karena itu juga berarti setengah P-nya itu berarti 22/7 22/7 kali R berarti setengahnya 7 berarti setengahnya 14 berarti 7 kali 7 karena 14 dibagi 2. Yuk kita hitung lagi, ini corek ini 11, 7-nya kita corek juga. Kali 1 kali. Nah, ya hitung. Kita hitung ya. Ini kita aplikasikan. Nah, 1 kali 11, 11. 1 kali 7, 7. Atau tinggal 11 kali 7. Udah ketemu berapa? 11 kali 7. 77. Bentar, 77. Yang ditanyakan adalah selisih ya. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Ya tinggal dikurangi. 308. Tuh, sekarang nolnya ya. Dikurangi 77. Nah, kayak gini. Yuk, dikurangi. Berapa? Ayo. 1, 30 dikurangi 7 berapa? 7. Ya nggak sih?
Gimana? 0. 30 dikurangi 7. Ya tinggal 23. Iya. Jadi ketemunya adalah 231. 31. Nah, ini ketemunya ini ya. Ini hasilnya. Nih, di bintang. Ini untuk nomor 4. Ini. Ya. Nomor 4 sudah selesai. Ketemu ya. Kita tadi kelupaan ya. Melupakan diameter, harusnya yang dicari adalah jari-jari, tapi tadi kita malah yang pertama, langkah pertama diameter. Nah, itu sebagai contoh bahwa kalau misalkan mengerjakan matematika harus dengan teliti, ya, tidak boleh gerusa-gerusu, harus betul-betul teliti. Oh, ternyata itu tadi bukan diameter, bukan jari-jari, tapi diameter. Makanya kita harus bagi 2 dulu gitu. Ya. Nomor 4 sudah selesai, tinggal 1 nomor ya. 1 nomor lagi. Ya. Ya, kita ke nomor 4. Ya. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 5, Bu. Nomor 4, nomor 5 ya. Ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Kita lihat. Harga 2 buku tulis, 3 buku gambar, 3 pensil 25.000. Perbandingan harga buku tulis banding buku gambar banding pensil 5 banding 3 banding 2. Hadi membeli 3 buku tulis, 3 buku gambar, dan 2 pensil. Hadi membayar dengan 3 lembar uang 10.000. Berapa kembaliannya? Ini kalau anak-anak yang malas mikir sudah pusing duluan. Kalau lihat yang seperti ini. Yuk, kita hitung ya. Kita hitung bareng-bareng. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya. Apa-apa. Ya. Udah yang terakhir ini. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Oh, mana kok pas Nomor 4 salahnya. Kita ke nomor 55. Di sini ada 2 buku tulis, 3 buku gambar, dan 3 pensil. Kemudian perbandingan harga buku tulis, buku gambar, dan pensil 5 banding 3 banding 2. Hadi membeli 2 buku tulis, 3 buku gambar, dan 2 pensil. Hadi membayar dengan 3 lembar uang 10.000. Nah, Bu Guru mencermati ya dari tadi yang sudah ada, yang sudah pernah ada, yang sudah menjadi 3 buku gambar dan 3 pensil. Harga 25.000. silakan dicermati dulu soalnya. Mana begitu? Jangan Ada yang sudah dapat jawabannya? Kembali 5.000. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ini soal tentang perbandingan ya. Soal tentang perbandingan. Nah, mungkin anak-anak belum. Dulu sebenarnya di kelas 5 sudah pernah ya untuk soal-soal perbandingan seperti ini. Tapi tidak ada salahnya kita akan mengulas kembali tentang hal ini. Yuk, sekarang kita lihat di caranya. Nah, kita lihat di caranya. Nah, ini ya. Silakan anak-anak lihat. Nih. Ada buku tulis. Nah, kita hitung buku tulisnya. Di soal itu di buku tulis 10 per 25 kali 25.000. 25.000 itu dari harganya ya. 10 itu dari mana? Kok 10 kok bisa dapat 10? 10 per 25. Nah.
Itu dari perbandingannya tadi ya, perbandingan dari buku tulis banding gambar dan buku gambar banding pensil. Ya, ini untuk menyingkat waktu karena sudah malam, anak-anak boleh langsung menuliskan ini ya. Apa? Ini, nomor 55. Ya, silakan ditulis dulu nanti Bu Guru terangkan. Sudah? Sambil Guru terangkan ya. Ya. Karena menggunakan papan tulis tadi juga agak susah, sekarang Bu Guru terangkan. 10 ini dari mana? 10 ini dari 2 buku tulis, harga 2 buku tulis, padahal perbandingannya adalah 5 banding 3 banding 2. Berarti anggap saja 5 itu punyanya buku tulis, 3 itu punyanya buku gambar, dan yang 2 itu punyanya pensil. Karena 5 banding 3 banding 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Coba yang ini ya. Ya. 10 ini sama saja. Nih, Bu Guru tuliskan di ini ya. Berarti ini. 2 buku tulis, buku tulis BT ya, buku tulis. Kemudian 3 buku gambar. Buku gambar itu berarti BG. Kemudian dan 3 pensil atau 3P. Ini sama dengan 25.000. Ada? Kemudian yang dibandingkan adalah 5 banding 3 banding 2. Kan? Nah, sekarang kan ketemu 5 banding 3 banding 2. Ini semuanya dikalikan. Yang atas kali bawah. Ini berarti berapa? 10. Atau 3 kali 3 berapa? 3 kali 3? 9. 9. Sekarang yang ini 3 kali 2 berapa? 6. Kayak gini ya caranya. Ini sudah ketemu ini. Ya, ini didapat dari yang atas kali yang bawah itu ya. Nah, sekarang ini ditambahkan 10 tambah 9 tambah 6. Berapa ditambahkan semuanya? 10 tambah 9 19 tambah 6 25. Ketemu kan? 25. Nah, tinggal kita hitung. Berarti kita cari yang buku tulis dulu. BT. Berarti sama dengan 10 ini ya. Ini 10 per 25. Nih, 25 itu dari ini tadi kali harga semuanya berapa? 25. Ini orang-orang aja ya. Kalau lihat kunci nanti kamu bingung. Nggak ada? Ini
ini dijelaskan gitu. Ya, hitung. 10 per 25. Lucu aja sih nggak apa-apa loh. Ini kan sama saja 25. Terus kalau kita 25-nya dicoret kan sama saja 1. Ada? Masih kelihatan. Nah, 1000 Aduh. ditambah 01 berarti sama saja 10.000. Ada 10.000. Nah, 10.000 ini adalah 2 buku tulis. Berarti Ini enggak kalau satu buku tulis berarti kira berapa? 10.000 kan 2 buku tulis. Berarti kalau satu buku tulis berapa? 10.000 dibagi 2. Atau karena 10.000 ini kan 2 buku tulis. Nah, sekarang kalau satu buku tulis berarti berapa? Satu buku tulis berarti 5.000. Ya. 5.000. Ya. Ini 5.000. Harus sopo. Nah, sekarang kita cari yang ini. Buku gambar. Jadi ngomong apa? Buku gambar. Bisa mungkin sulit. Buku gambar berarti tinggal kamu masukkan. Berarti sama saja. Bagaimana? Itu sana. Kok ibu di sini? 25 kali 25.000. Ini gampang banget ya. 25.000. Mas Excel juga bisa sekalian belajar loh ya. Ini kan 20. Apa duduk sini? 25. Itu 1. Berarti 9 kali 1 kan 9. 9 tambah 0 juga. Berarti 9.000. Nah, 9.000 ini 3 buku gambar. Berarti kalau satu buku gambar berapa? Ini kan 3 buku gambar. Berarti kalau satu buku gambar berapa? Kalau satu berarti berapa? 9 dibagi 3. Berapa 9 dibagi 3? 3. 9 dibagi 3. Ya, 3. 3.000. 3.000. Ada berarti satu Alhamdulillah. gambar 3.000. Sekarang kita cari yang pensil. Yuk, yang pensil berarti sama saja. Tinggal ini ya 6 Bisa dibilang. per 25 kali harganya tadi 25.000. Nah, yuk, corek ini 25. 6 kali 1 6. Tambah 0 3. Jadi 6.000. 6.000. Dibagi berapa? 6.000 kan ini 3 toh. Berarti kalau satu pensil berapa? 3.000. 3.000. 6 dibagi 3 loh. 2.000. 2.000. 2.000. Satu pensil berarti 2.000. Karena ini 3 pensilnya. Sudah ketemu. Sekarang tinggal pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Hadi membeli 3 buku tulis. Ya. Mana ya? Ini ya. 3 BT ditambah Hadi membeli 3 buku tulis. Buku tulis tambah 3 buku gambar. 3 buku gambar. Alhamdulillah. 2 pensil
tambah 2 pensil. 2 pensil. Yuk hitung. Sama dengan 3 buku tulis. 1 buku tulis 5.000. Berarti kalau 3 buku tulis berarti 3 kali 5. Berapa? 15.000. 15.000. Aku sikit. 15.000. Pinter-pinter kok ya anak kelas 6 ini. Sekarang yang buku gambar. Buku gambar satunya 3.000. Berarti kalau 3 berarti berapa? 9.000. Pinter. 9.000. Nah, sekarang kalau 2 pensil. 2 pensil, 1 pensil 2.000, berarti kalau 2 berapa? 4.000. 4.000. Aku sikit. Oh, tapi ntar cepet-cepetan ya. Oh, itu semangat kok. Sekarang tinggal Ya caranya lucu. Yuk, dihitung semuanya berapa? 15.000 Apa? 9.000 tambah 4.000 berapa? 15 tambah 9 tambah 4. Yuk, 15 tambah 9. 15 tambah 9 dulu. 15 tambah 9 itu 24 tambah 4. 4 tambah 5, 6, 7, 8. berapa? 28. 28.000. Ya. 28.000. Berarti Hadi itu kan harus membayar uang 28.000. Aku Nah, sekarang lihat sini. Hadi membayar dengan 3 lembar 10.000. Berarti berapa uangnya Hadi? 30.000 toh? Uangnya Hadi 30.000. Karena dia 10 ribuannya ada 3, berarti 30.000 uangnya Hadi itu. Nah, kalau 30.000 dia bayarnya kan 30.000 karena 10 ribuannya ada 3. Ada? Nah, berarti sekarang kembaliannya berapa? 2.000. 2.000. Betul. 2.000. Dah, selesai anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Nah, ketemu hasilnya 2.000. Alhamdulillah ya, Bu. Ya, dah lelah. Ya, itulah Sudah, namanya Bu. belajar ya. Untuk yang 5 soal berikutnya besok ya. Besok kira-kira mau jam berapa? Pagi aja, Bu. Jam berapa ya? Jam 9? Jangan, Bu. Jam 10. Jam 10? Jam 10. 9 aja. Jam 9 ya. Kalau udah bangun, Bu. Masa juk bangunnya jam berapa? Masa bangunnya jam berapa? Kalau bisa malah lebih pagi. Kan kalau sekolah biasanya jam 7. Kalau jam 8 kalian mungkin Udah, Bu. Jam 9 enggak apa-apa, Bu. Jam 9 ya. Jam 9 ya. Ya, Mbak Eva jam 9 oke enggak? Oke. Jam 9. Oke, Mbak Luna? Oke. Oke, kalau Mas Saiful mau jam 9? Mau, Bu. Ya. Oke, berarti jam 9 aja ya. Ya. Nah, ya. Berarti kita ke jam 9. Besok sampai ketemu jam 9 di Zoom lagi. Dan Bu Guru minta besok pakai seragam ya. Bisa? Ya, Bu. Pakai seragam sekolah ya. Iya. Masih muat toh? Seragamnya masih muat nggak? Masih muat nggak seragamnya? Enggak, Bu. Nggak muat? Enggak, Bu. Ya, ya nanti yang dipakai yang dimuat aja ya. Yang udah masih muat ya. Boleh. Kalau Pakai seragam apa ya, Bu? Kalau hari Selasa berarti pakai apa? Merah putih toh? Merah putih. Iya, ya. Merah putih ya besok ya. Siap, Bu. Ya. Pinjam aku. Oke, berarti besok pakai merah putih. Merah putih pinjam aku aja. Kalau nggak ada merah putih ya udah seragam apa aja lah, yang penting pakai seragam sekolah ya. Gitu ya. Nah, ya. Udah, berarti anak-anak kita hari ini sudah selesai untuk
pembahasannya. Untuk pembahasannya sudah selesai, anak-anak. Ya, kita kembali lagi. Jangan tidur malam-malam, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, tetap sehat. Besok bisa ketemu sama Bu Guru lagi. Kita bahas soal-soal yang lain, oke? Ya. Ya, Bu. Ya. Ya, kita ucap alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Selamat malam anak-anak. Jangan tidur malam-malam ya. Segera istirahat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.